Everything's fine. It's unbelievable. I'm really proud. Hari berganti dan langkah Rodri ke Barcelona tampaknya semakin dekat. Menurut laporan terbaru, kesepakatan antara Barca dan City sudah hampir tercapai. Mungkin buat sebagian orang ini cuma cerita transfer biasa. Namun dibaliknya ini adalah sebuah pertanda kalau Barca sedang membangun sesuatu yang mengerikan. Transfer Rodri adalah satu momen langka. Barca secara tak terduga merusak sebuah tatanan yang biasanya tak terbantahkan. Terakhir kali mereka melakukan itu, Barca menjadi salah satu penguasa Eropa. Lantas, akankah kengerian itu kembali terulang? Tatanan apa yang sebetulnya dirusak Barca? Mari kita bedah selengkapnya. Sepanjang dibukanya bursa transfer musim panas 2026, ada satu saga yang selalu jadi bahan perbincangan. Yap, transfer gelandang Manchester City Rodri. Semula setelah dibekap cedera, tak ada desas-desus Rodri bakal hengkang. Tapi setelah menjuarai Piala Dunia, tiba-tiba saja angin mengembuskan kabar Rodri bakal gabung Madrid. Madrid awalnya tak tertarik. Tapi kode-kode yang dikirim sang gelandang lantas membuat klub ibu kota itu bergerak. Belum lagi Jose Mourinho, sang pelatih anyar Los Blancos, juga sangat menyukai Rodri. Madrid dilaporkan telah bernegosiasi dengan Rodri, tapi mereka belum juga menemukan kata sepakat dengan klub pemilik sang pemain Manchester City. Tak diduga saat Madrid begitu serius mengharap kehadiran Rodri, Barcelona masuk dan menyerobot kesepakatan. Memanfaatkan rekan-rekan setim Rodri di timnas Spanyol, Barca melancarkan bujuk rayu maut ke sang gelandang. Singkat kisah, transfer Rodri bergerak ke arah sebaliknya. Bukannya ke Madrid, gelandang 30 tahun itu membelot ke Barca. Kesepakatan personal dicapai. Barca lantas menawarkan mahar besar. Mulanya cuma 40 juta euro. Tetapi karena tawaran itu ditolak, Barca maju lagi dengan paket pembayaran menyentuh 70 juta euro. Negosiasi berjalan cepat. Hingga narasi ini dibuat, banyak laporan mengklaim transfer Rodri sudah 90% rampung. Banyak dari kalian pasti sudah tahu soal transfer Rodri ke Barcelona. Tapi kalau kalian mengira ini adalah saga transfer biasa, maka kalian mungkin harus menyimak ini baik-baik. Transfer Rodri adalah sesuatu yang langka. Kenapa? Karena yang dibajak Barcelona ini adalah ahlinya bajak membajak Real Madrid. Tahu kan, sebelum Rodri, Madrid sudah mengincar siapa? Yap, Yandy Diomande. Daya tarik klub ibu kota ini bahkan sampai membuat Diomande mengkhianati kesepakatan personalnya dengan PSG. Begitulah Real Madrid. Pesonanya sebagai pemilik 15 gelar UCL nyaris tak pernah membuat mereka gagal di meja negosiasi. Michael Olise saja yang saat ini memperkuat Bayern Munchen dilaporkan sempat kepincu dengan Real Madrid. Sejarah juga mencatat Madrid selalu jadi destinasi paling favorit para bintang hebat. Trent Alexander-Arnold, Eden Hazard, Luka Jovic, Ibrahima Konate, Kylian Mbappe, dan masih banyak lagi menjadi bukti akan hal itu. Madrid tak perlu capek-capek menawar. Pemain bintang bakal lulus sendiri melihat nama besar klub satu ini. Namun tatanan ini akhirnya dirusak oleh transfer Rodri. Madrid yang selama ini nyaris tak pernah gagal dapatkan pemain bintang, kali ini dibuat gigi jari. Ironisnya yang merusak tatanan itu adalah Barcelona, sang rival abadi mereka sendiri. Sekarang mari kita bedah lebih dalam transfer Rodri ini. Merusak tatanan dengan membajak transfer dari si tukang bajak Real Madrid adalah hal langka. Lebih langka lagi karena yang melakukan ini adalah Barcelona. Tapi kalau kita mengingat kembali sejarah, ternyata pola serupa pernah terjadi. Tepatnya sekitar 12 tahun yang lalu. Masih ingat saga transfer Neymar ke Barcelona pada 2013?
Ya, waktu itu Real Madrid juga sangat tertarik dengan talenta asal negeri Samba. PDKT Madrid bahkan lebih intens dari Barca. Betapa tidak, Madrid dilaporkan sudah mengincar Neymar sejak usianya masih 14 tahun. Minat Madrid semakin menjadi-jadi ketika Neymar beranjak dewasa. Saking ngebetnya Madrid mendatangkan Neymar, Florentino Perez dilaporkan sampai memberi sang bintang cek kosong. Ia mau Neymar menuliskan nominal gaji berapapun yang ia inginkan di Real Madrid. Namun apa respon Neymar? Tidak diduga, bintang Brasil itu menolak ajakan Madrid demi Barca. Ingat apa yang terjadi setelahnya? Madrid menang UCL di bawah besutan Carlo Ancelotti. Tapi di Liga, mereka finish di bawah Barcelona. Semusim berselang, sejarah baru ditulis klub Katalan. Barca memenangkan treble bersejarah di bawah Luis Enrique. Neymar sementara itu membentuk trio maut baru yang kita kenal sebagai trio MSN. Waktu Neymar mendarat ke Barca, Madrid juga baru ganti pelatih. Dari Jose Mourinho ke Carlo Ancelotti. Sama seperti sekarang, baru ganti pelatih dari Arbeloa ke Mourinho. Lihat, polanya sama bukan? Madrid waktu itu juga baru saja puasa gelar. Jadi apakah ini sebuah pertanda kalau Barca akan kembali menancapkan dominasi mereka di atas sang rival? Bola tadi mungkin terasa bak cocologi semata. Tapi buat kalian yang mengikuti Barcelona, terutama para fansnya sendiri, pasti sadar akan hal ini. Barcelona sudah berbeda. Lebih tepatnya, tim asal Katalan ini sudah kembali pada marwah sejatinya. Mereka tidak mau didekte di pasar transfer, melainkan menentukan jalan mereka sendiri. Fans Barca, ingatkan apa yang terjadi pada klub kalian sekitar tahun 2018 sampai 2020-an? Waktu itu Barca mendadak berubah jadi seperti Real Madrid yang gemar belanja jor-joran. Lihat Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, atau Antoine Griezmann. Semua nama itu diboyong mahal meski kemudian berakhir gagal total. Coutinho, Dembele, dan Griezmann waktu itu adalah pemain-pemain paling hot di bursa transfer. Barca tak mau menyia-nyiakan kesempatan menggait mereka. Duit banyak tak masalah, yang penting bisa mendapat pemain incaran klub-klub besar. Tadinya 3 transfer itu justru jadi awal petaka kehancuran Barca beberapa tahun kemudian. Setelah pandemi, lebih tepatnya setelah Lionel Messi angkat kaki, Barca memulai hidup baru. Naiknya Presiden Joan Laporta membuat klub mengubah arah kebijakan transfer. Anggaran terbatas membuat Barca tak lagi jadi klub yang beli pemain karena FOMO. Mereka beli ya praktis karena mereka butuh. Soal nominal, harga Rodri 70 juta euro memang mahal. Tapi kondisi Barca memang sedang butuh gelandang. Jadi rasanya investasi sebesar itu sepadan dengan situasi yang ada. Sebelum ini Barca juga baru merekrut Anthony Gordon seharga 80 juta euro. Mahal memang, tapi sesuai kebutuhan, yakni untuk menambal sektor lini depan. Boleh dibilang Barcelona saat ini sudah menemukan pakem barunya. Barca menjadi tim yang begitu mengerikan di atas lapangan. Presiden Laporta juga membuat Barca diam-diam mengerikan dalam urusan negosiasi. Dari luar mereka kelihatan seperti klub miskin. Tapi Barca sebetulnya bukan miskin, melainkan bijak dalam belanja. Kalau kalian ingat dulu, Luis Enrique juga punya mentalitas mirip dengan Hansi Flick. Ketika memulai eranya, Enrique cuma mendatangkan satu pemain berbandrol fantastis, Luis Suarez dari Liverpool dengan mahar 81 juta euro. Flick pun begitu. Sejauh ini pemain termahal yang ia beli di Barca hanyalah Anthony Gordon. Rodri tampaknya akan ada di urutan kedua. 2 musim membesut Barcelona, Flick telah membuktikan kalau ia punya kapabilitas mendominasi kompetisi domestik. Memang betul bahwa Barcelona tak kunjung juara Liga Champions lagi sejak gelar sensasional Enrique pada 2015. Namun kalau melihat pola yang dari tadi kita bahas, tampaknya Barcelona sedang mengarah ke sana. Flick pernah menyatakan kalau menang UCL adalah target utamanya di Barcelona. Bahkan semua pemainnya juga sudah menyatukan tekad untuk memburu gelar idaman para dekul ini. 2 musim terakhir Barca memang gagal.
Tapi jangan kaget kalau misal musim depan Barca bisa juara UCL atau bahkan mengulang treble era Enrique. Pada akhirnya transfer Rodri bukanlah sebuah cerita transfer biasa. Ini adalah sebuah pertanda kalau Barca sedang membangun kekuatan yang mengerikan. Kalau sudah begini, satu pesan singkat buat Real Madrid, hati-hati. Jadi bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Lewat transfer Rodri, apakah kalian juga melihat tanda-tanda kalau Barca sedang mengobrak-abrik tatanan? Utamanya tatanan Real Madrid. Para The Goal, menurut kalian apakah Rodri bisa membantu Barca menjuarai UCL musim depan? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.